Ya, saudara, dengan menurunnya level PPKM di berbagai daerah di Indonesia membuat dunia usaha mulai kembali bergerak. Sejumlah stimulus diharapkan dapat diberikan agar dunia usaha di Indonesia dapat bergerak lebih cepat untuk dapat kembali berjalan normal seperti sebelumnya. Kondisi dan harapan dari dunia usaha saat ini akan kita bahas bersama Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia, Frans Meroga Panggabean. Selamat pagi, Bang Frans. Ya, selamat pagi Mas Yoga. Ya, Bang Frans, terkait dengan seiring menurunnya level PPKM yang ada di Indonesia, saat ini tentunya ada ruang gerak yang lebih luas bagi banyak pihak termasuk para pelaku usaha. Nah, Bang Frans sendiri melihat bagaimana saat ini kondisi dunia usaha di Indonesia, Bang? Oke, terima kasih Mas Yoga. Jadi memang ini menjadi pandemi sudah mulai terkendali, jadi ini kita harus bersiap untuk tahun 2022 inilah kita menjadi momentum untuk bangkit ekonomi kita ini. Apalagi juga momentum ini ditambah dengan kabar gembira bahwa Indonesia terpilih sebagai presidensi G20 untuk tahun 2022. Ini kan menjadi sebuah juga pengungkit daripada terjadinya sebuah pergerakan ekonomi dan juga bagaimana nanti para UMKM juga akan bisa mensupport dari seluruh kegiatan-kegiatan ataupun event-event daripada rangkaian presidensi G20 ini. Bang Frans Gitu tadi Mas. menyebutkan bahwa memang Indonesia saat ini terpilih menjadi presidensi G20 pada tahun 2022. Nah, sebetulnya seberapa besar dan seberapa signifikannya presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia, Bang? Ya, nah ini sebenarnya menjadi sebuah angin segar ya. Jadi dalam artian kita tahu bahwa G20 itu adalah jajaran elit negara-negara dengan pendapatan domestik bruto tertinggi di dunia, ya kan? Itu berarti sampai memegang peran sampai lebih dari 80% dari GDP dunia, dan juga itu akan menggambarkan bagaimana kondisi daripada perekonomian dunia. Jadi ini menjadi kebanggaan buat kita bahwa Indonesia juga bisa menentukan arah kebijakan dari perekonomian dunia itu secara apa ya, substansi daripada harkat dan martabat bangsa. Tapi secara konkret juga dari rangkaian nanti kegiatan ini yang katanya akan ada 150 event, meeting-meeting rangkaian ini akan menjadi sebuah pengungkit kita bisa memanfaatkan semua efek daripada kegiatan ini. Akan ada 19 kota dilaksanakan. Ini akan menjadi sebuah apa ya, keramaian baru yang akan melibatkan seluruh pelaku ekonomi, baik itu dari sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif, dan juga nanti para pelaku-pelaku UMKM juga akan bisa terlibat dan juga merasakan imbasnya. Nah, itu Mas Yoga. Indonesia memang menjadi presidensi G20 tahun 2022 dan tentunya sedikitnya 150 kegiatan akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2022 dan sedikitnya akan dilaksanakan di 19 wilayah. Nah, kemudian jika bisa diperinci lebih dalam lagi, apa yang harus dipersiapkan oleh para pelaku ekonomi, kemudian para pegiat UMKM dan para pelaku usaha di Indonesia untuk bisa menyambut dan memanfaatkan presidensi G20 ini, Bang? Oke, nah ini tadi mungkin relate dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Yoga di awal. Nah ini bagaimana juga akan bisa membuat wirausaha kembali menggeliat. Ini kita harus mengambil momentum dengan terpilihnya Indonesia menjadi presidensi G20. Jadi juga kita lihat bagaimana UMKM ini bergerak, UMKM ini akan bangkit. Juga mereka membutuhkan modal kerja. Modal kerja inilah yang memang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk bisa mengarahkan para perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Kita lihat di sini suku bunga kredit pinjaman kepada para pelaku usaha ini masih relatif tinggi, padahal di saat yang sama suku bunga penjaminan maupun BI rate udah turun sampai ke level 3,5. Tapi kalau kita lihat di pasar, suku bunga kredit untuk modal kerja ini masih kisaran 9 sampai 10 ya. Mungkin ada beberapa bank pemerintah yang mungkin di bawah 9, tapi itu tidak banyak. Nah, ini kan akan
susah kalau memang suku bunga kredit masih tinggi untuk membuat para pelaku usaha untuk kembali memulai usahanya pasca pandemi ini. Jadi bagaimana dia bisa memulai, dia pun juga mungkin masih belum eh, confidence untuk memulai usaha karena pandemi, apalagi suku bunganya ini masih tinggi. Nah itu Mas Yoga. Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 kali ini akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Nah, kemudian apa kebijakan yang sebaiknya diambil oleh pemerintah guna dapat berbuah dalam tanda petik quick win dalam mendukung presidensi G20 ini? Oke. Nah, yang tadi saya bilang juga, itu juga relate dengan yang kami perjuangkan dalam Angkatan Muda Koperasi Indonesia. Bagaimana tema daripada Recover Together dan Recover Stronger dari presidensi G20 ini, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa pulih ekonomi secara bersama dan juga supaya pulih lebih kuat, recover together dan recover stronger. Ini berarti kan harus ada sebuah komunitas, ada sebuah kebersamaan, atau kita lihat adalah society base. Jadi disinilah Indonesia bisa memajukan ataupun mengungkapkan bahwa sebuah terobosan mungkin memang benar kita masih bicara transformasi ekonomi digital, itu salah satu juga topik utama dalam presidensi G20. Tapi mungkin tidak hanya selalu melulu digitalnya, tapi juga harus yang berbasiskan orang, alias people center. Nah ini berarti kan ada sebuah komunitas base ekonomi, biarpun memang ditunjang oleh digitalisasi. Nah disinilah Indonesia bisa memajukan sebuah satu langkah maju, one step ahead, untuk kita bicara adalah society based economic 5.0. Jadi bukan hanya sekedar 4.0 tapi 5.0. Jadi bukan hanya sekedar digitalisasi, tapi juga bagaimana manusianya juga, orangnya juga bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk bagaimana peningkatan kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara soal society based alias berbasiskan komunitas, berarti kita bicara soal sebuah kumpulan guyup, ya kan, berkumpul dari orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Berarti itu apa? Itu koperasi. Nah itulah yang memang harusnya sesuai dengan perjuangan kami di AMKI, Angkatan Muda Koperasi Indonesia, bagaimana badan usaha koperasi ini kembali kita munculkan. Inilah saran kami kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, bahwa bentuk koperasi ini kembali dimunculkan, kembali dimasyarakatkan. Itulah menjadi juga sebuah strategi yang bisa didorong oleh Indonesia sebagai presidensi G20, bahwa ekonomi, transformasi ekonomi bukan hanya sekedar mengandalkan digitalisasi, tapi juga berbasis kepada orangnya. Nah, bagaimana dengan mereka mempunyai kesamaan tujuan yang sama, ataupun kegiatan ekonomi yang sama, dan juga ditunjang oleh kecanggihan teknologi dan digital, ini akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi yang juga berbasiskan kepada manusianya. Gitu Mas Yoga. Tentunya kita semua berharap bahwa presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Terima kasih Bang Frans Meroga Pangabean, Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi dan salam sehat selalu, Bang. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Yoga.